Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel ini bersama saya Aditya Seputra. Sekarang kita akan melanjutkan membuat yang namanya models. Nah, models ini kita akan buat dan ditangani oleh yang namanya Sequelize. Oke, yang namanya Sequelize. Namun sebelum masuk ke situ kita harus konfigurasi awal dulu. Konfigurasinya awalnya tuh ya eh, cepet sih ya, agak nggak terlalu lama. Pertama kita buat dulu di luar ini, di rootnya ini kita tutup dulu ya. Nah kita buat di root namanya dot sequelize rc. Oke, dot sequelize rc. Nah isinya apa aja? Nah isinya kalian tinggal ke Google, tinggal ke Google, lalu kalian search sequelize ya. Ini saya sudah pernah mengunjunginya, saya klik. Oke. Nah, inilah yang kita akan gunakan. Jadi Oculus ini sebenarnya ORM, library ORM. ORM itu adalah Object Relational Mapper, di mana dia support Postgres, MySQL, MariaDB dan sebagainya. Gitu. Oke, kita sudah masuk. Versi berapa yang kita gunakan adalah versi 6 kalau nggak salah. Ya benar, versi 6. Ya. Artinya kita akan baca dokumentasi yang versi 6. Sip, kalau mungkin sudah versi ya, kalian bisa baca versi yang kalian kerjakan saat ini. Oke, sudah masuk. Ini adalah tampilan awal dari Sequelize. Nah, sekarang kalian arahkan ke bagian migration, di mana kita akan menggunakan fitur dari Sequelize yang namanya migration. Dan kita membutuhkan yang namanya Sequelize CLI. Jadi selain kita install Sequelize, kita juga perlu juga Sequelize CLI ya, dimana kita sudah menginstalnya juga. Oke, sip. Oke, ini cara installnya. Nah, cara penggunaannya kita init dulu, inisialisasi dulu. Nah, namun sebenarnya sebelum kita ke init, kita harus buat dulu file yang Sequelize rc. Jadi kan kita sudah buat. Kalian scroll aja ke bawah, cari di bagian, nah ini dia, the Sequelize rc file. Oke, kalian buat dulu Sequelize rc-nya, lalu kalian copy. Oke, fungsi dari Sequelize rc ini adalah dia mengarahkan, ya, mengarahkan path konfigurasi database gitu. Jadi di mana file-file ini letaknya begitu. Oke, di sini kita akan ganti. Di sini saya ingin menggunakan JS. Jadi outputnya adalah ada folder config yang namanya database.js. Kemudian DB, mau DB oke, ada folder DB yang ada di dalamnya, ada folders, models, seeders dan migrations. Dan ini akan dibuat di folder root kita. Oke. Oke, itu aja. Sekarang kita coba inisialisasi dulu. Caranya gampang. Kita bisa ketik not titik, karena saya menyesalnya secara lokal, artinya cuman ada di folder ini. Saya harus mengunjunginya seperti ini, titik node underscore modules, atau saya pernah punya ya. Nah, penulisannya seperti ini. Sorry, salah. Penulisannya seperti ini, titik node underscore module bin init. Nah, karena ini kepanjangan, ini saya ganti aja. Ini saya copy. Aduh. Ini saya copy. Saya taruh di sini. Dimana saya akan buat yang namanya yang namanya
key-nya sequelize, value-nya npm init non modules init sequelize. Sip. Oke, jadi pada saat pemanggilannya kita cukup begini aja, npm run sequelize lalu init, seperti itu. Ini kita save dulu ya supaya langsung terbuat folder config dan database-nya. Ini saya buat database aja deh, database. Sip. Kita lihat, oke, kita jalanin, kita enter npm run sequelize init. Oke, di jalan sequelize init. Sip, sukses. Nah, kalau kalian lihat ini sudah terbuat folder config-nya, database, dan juga modelnya di dalamnya. Oke, betul, sip. Nah, pertama setelah kita membuat file SQLsrc-nya, kita arahkan dulu ke bagian config di database.js. Nah, ini adalah konfigurasinya. Oke, ini karena dia bentuknya JSON ya. Karena tadi kan saya JSON saya ubah jadi JS. Nah, ini kita akan melakukan perubahan ya. Perubahannya ya sebentar. Saya akan merubah file JS ini menjadi lebih bisa kita gunakan gitu di folder database. Oke, kalian ke bagian atas. Ini kalian oke, sip. Nah, ini kalian copy aja nih. Kalian cut aja deh. Kalian cut semuanya. Kalian buat modul .export, di mana modul ini ada kumpulan objek yang tadi kita cut. Sip. Nah, dia akan berubah. Nah, enaknya Visual Studio Code dia merubah ini secara otomatis, dibuat bantuannya oleh Visual Studio Code. Ini sangat membantu kita sekali gitu. Save, kita save. Di sini database-nya misalnya username-nya root, password-nya 0. Oke, password-nya nggak ada. Database-nya saya ganti misal simple gini aja deh, CRUD_API. Hostnya localhost MySQL. Oke, dia lagi MySQL. Sip. Di video sebelumnya kan saya sudah pernah bilang ya bahwa kita akan ada file yang namanya .env, di mana .env ini memudahkan kita dalam konfigurasi. Contohnya username, database, password untuk database dan sebagainya. Nah, maka ini kita akan ubah username, password dan semuanya ini kita akan rubah gitu. Oke, pada saat ini kita hanya buat di development aja ya. Sisanya untuk tes dan production ya kalian bisa gunakan sendiri, kalian modifikasi sendiri kalau kalian ingin menggunakan. Tapi kita akan fokus di sini saja, di mana root ini kita akan ubah, password database yang kita ubah. Oke, kita panggil aja. Panggilnya gimana? Oke, gini aja deh. Panggilnya require .env titik config. Nah, ini dia cukup, artinya sudah ready menggunakan .env. Kita ubah ini menjadi proses .env titik db underscore username. Oke, ini kita kopikan aja supaya lebih cepat. db titik db password. Oke, baik sekali ini. db ya, harusnya db database. Sementara db itu kan artinya database. Ini kita membuat perulangan nih, tapi nggak apa-apa deh. Oke, ini
mau di host berapa, ini localhost, jadi kita buat seperti ini, db_host. Oke, seperti ini. Dialeknya oke, kita buat juga seperti ini, db dialek. Oke, file ini kita akan buat di Sequelize. Oke, yang pertama ini saya kopikan aja deh, tapi saya tidak menggunakannya. Ctrl C, saya taruh di bawahnya port. Sip. Nah, yang pertama kita buat dulu username, db username. Username-nya apa? Username-nya root kecil. Lalu db passwordnya saya tidak menggunakan password, saya menggunakan sum karena MySQL saya defaultnya tidak ada password, jadi saya biarkan. Kemudian db database saya menggunakan API. Lalu hostnya db host, localhost saja deh, atau 127.0.0.1 sama aja. Enter db dialeknya saya menggunakan MySQL. Oke, sudah, dialeknya sudah, masa sudah, database sudah, password oke, sip, sudah. Nah, ini kita hapus. Oke, kita hapus, kita save. Oke, dia jalan. Kita kembali ke database.js. Oke, nah kita buat dulu database-nya. Ya, di sini saya menggunakan phpMyAdmin sebagai pembuatan database-nya. Admin. Oke, kita tunggu phpMyAdmin-nya. Jadi setelah kita buat database-nya, nantinya pas kita running, dia akan menjalankan ini, dia akan mencari file ini apakah sudah dibuat ataukah sudah dibuat. Ini nantinya akan ada koneksi, artinya nanti ya, kalau tidak ada error berarti kita sudah terhubung dengan database kita. Oke, kita lihat oke, sudah masuk. Kita buat baru. Oke, kita buat baru, misalnya namanya tiap root API. Oke, kita sudah buat. Nah, ini kita sudah buat. Terus kita buat tabel? Enggak, kita akan buat tabelnya di file yang namanya migration ya, karena kita sudah menggunakan SQL CLI yang artinya sudah ditanganin oleh Sequelize. Oke, sip. Kita kembali ke codingan. Harusnya sih jalan. Sequelize. Nah, kita coba kita jalankan deh. npm run dev. Saya sih nggak ada error. Oke, dia jalan. Oke, sip. Dia sudah berjalan. Ini kalau saya hilangin, kira-kira error enggak ya datanya? Oke, dia enggak jalan. Coba saya matikan. Yes. Saya jalanin npm run dev. Ini harusnya enggak jalan nih. Oh, masih jalan ya. Harusnya enggak jalan nih. Oke, sebentar. Oke, kita ubah root API. Oke, sip. Kita sudah berhasil membuat modelsnya menggunakan Sequelize. Oke, sip. Maksudnya membuat
blueprintnya menggunakan SQLite, di mana di dalam folder database ini ada folder models dan beserta migrationnya dan juga konfigurasinya. Oke, selanjutnya di video selanjutnya kita mungkin akan belajar menggunakan migration dari SQLite ini seperti apa. Tunggu kelanjutannya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.